Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sahabat Charlie. Ada sebuah peristiwa menarik yang jarang dibahas aktivis. Seorang menteri negara datang ke markas syariah bertemu dengan Pak Rizik Syihab. Ya mungkin itu hal-hal yang biasa saja gitu ya. Yang tidak biasa itu adalah apa yang diucapkan oleh Menteri Nusron, ya, sang menteri dari BPN. Beliau mengatakan bahwa belajar kepada Habib Rizik itu minimal mendapatkan 5 sanad. Yang pertama adalah sanad ilmu, sanad Quran, sanad wirid, dan sanad salaman. Dan yang paling menarik, sanad yang paling pertama diucapkan Menteri Nusron itulah sanad darah. Artinya, menurut Pak Menteri ini, belajar kepada Habib itu memiliki kelebihan karena di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah benar dalam Islam itu ada sanad darah? Atau ini sebenarnya bagian dari narasi besar yang sedang dibangun selama ratusan tahun? Dan kenapa seorang menteri negara itu bisa mengucapkan narasi seperti ini di ruang publik? Ya, apakah ini sekedar penghormatan kepada ulama atau justru strategi marketing ideologis klan Balawi itu sendiri? Nah, hari ini kita akan membedahnya secara perlahan. Karena yang hadir sini khusus kader Tafakufiddin, Anda sudah tepat, kalian sudah tepat, para wali murid sudah tepat menitipkan anaknya di sini. Kenapa? Karena di sini ngajinya pakai sanad talaki langsung, tidak pakai sosmed ngajinya, tapi pakai guru. Saya yakin belajar kepada Habib Rizik ini minimal mempunyai 4 sanad, bahkan 5 sanad minimal. Pertama, belajar sama Habib Rizik mempunyai sanad sanad darah, karena saya yakin di dalam darahnya beliau ini, dalam habaib ini mengalir darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2, minimal beliau ini punya sanad ilmu. Saya yakin beliau belajar dari gurunya belajar dari guru beliau, gurunya belajar dari guru beliau Habib Hanif, belajar di Al-Ahqaf, belajar lagi pada Habib Umar bin Hafid, belajar kepada gurunya beliau yang saya yakin gurunya beliau sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3, minimal dapat sanad Quran, ya kan, sanad Qurannya ngaji kepada gurunya beliau sampai kepada Imam Hafiz, Imam Asim, sampai kepada Ibnu Abdullah bin Mas'ud, sampai Ubay bin Ka'ab, sampai kepada Sayyidina Utsman, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah. Sanad Al-Quran 3. Nomor 4, minimal dapat sanad aurat, sanad wirid. Saya yakin karena ini habaib biasanya kalau habis maghrib diajarin baca ratib, entah ratibul haddad, entah ratibul atos, entah ratibul idrus, wiridan. Saya yakin sanad-sanad aurat wiridnya nyambung juga, amalan-amalan bacaannya seperti dengan bacaan-bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya nyambung. 4, yang kelima, minimal sanad musofahah, man sofahani au man sofaha sofahani dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah salaman kepada aku Nabi Muhammad, atau pernah salaman kepada orang yang pernah salaman kepadaku, pernah salaman kepada salaman padaku, salaman padaku terus menerus musalsal terus, insya Allah dakhalal jannah, juga akan masuk surga. Karena itu saya tuh kalau sama kiai sama habaib saya tuh rajin silaturahmi. Kenapa? Saya ingin ngejar salaman. Karena saya sanad darah saya nggak punya, sanad ilmu mungkin saya nggak punya, sanad wiridan kadang-kadang kita ini karena kesibukan jarang wiridan. Ya minimal sanad Quran mungkin ada tapi kita amalkan 1 hari 1 juz 2 juz beratnya minta ampun.
minimal sanad salaman kita ini yang kita bisa langgengkan. Kenapa? Karena kesibukan dan karena tugas-tugas yang lain. Ini yang kami sampaikan terutama adik-adik kami yang ingin jadi santri, sudah betul belajar di tempat pondok pesantren yang mempunyai sanad. Karena hari ini di luar sana banyak yang belajar agama tidak pakai sanad. Yang pertama yang saya ingin tegaskan adalah diskusi terkait polemik nasab ini bukan menyerang individu ya. Kita menghormati semua ulama, semua kiai ya, semua gus-gus ataupun seluruh ulama yang ada di Nusantara, tetapi dalam ilmu pengetahuan, dalam tradisi akademik kita harus jujur. Kalau ada konsep baru muncul dalam diskursus Islam, kita wajib bertanya, apakah konsep itu memiliki dasar ilmiah atau tidak, ya? Atau hanya sekedar narasi yang terus diulang sampai akhirnya dianggap itu benar. Dalam pidato Menteri ATR BPN, Pak Nusron ini saya menemukan satu konsep yang sangat menarik dan unik, ya, itu sanad darah. Ini akan kita analisis pada episode kali ini, gitu ya. Nah, peristiwa datangnya sang menteri ke Markas Syariah, ya, kalau kita buka secara fakta, Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid ini datang ke Markas Syariah yang bertemu langsung dengan Pak Rizik Syihab. Dalam pidatonya, Pak Menteri menyampaikan bahwasanya belajar kepada Habib itu minimal memiliki beberapa sanad. Ya, kalimat yang menarik itu yang kita bahas. Kalau misalkan beliau yakin, artinya Pak Nusron yakin kalau di dalam darahnya Pak Rizik Syihab itu mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Nah, di titik ini kita harus berhenti sejenak, kita harus merenung, kita harus memikirkan, kita harus mengkaji ulang. Karena dalam tradisi Islam klasik, sanad itu tidak pernah berbasis darah, sanad selalu berbasis dengan ilmu. Nah, saya ingin mengatakan pada teman-teman semuanya, apakah benar dalam Islam itu ada konsep sanad darah? Dan sebenarnya apa sih itu sanad Islam? Sanad darah dalam Islam, ya? Atau sebenarnya apa sih itu sanad dalam Islam? Nah, dalam tradisi Islam, sanad adalah sebuah sistem verifikasi ilmu. Ya, kalau Pak Nusron itu menyebutkan Habib Rizik ini berguru dengan Fulan bin Fulan dan seterusnya, ya itu benar, itu namanya rantai transmisi. Ya, seorang murid belajar kepada gurunya belajar dengan gurunya lagi, dan seterusnya yang terus sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sanad dipakai dalam banyak bidang, baik sanad hadis, sanad qiraat Quran, sanad fikih, ataupun sanad tasawuf. Nah, kalau ada satu hal yang penting kita bahas hari ini, sanad tidak berbasis darah atau sanad tidak berbasis dengan keturunan. Ya, kalau sanad berbasis keturunan, maka ulama besar dalam Islam itu tidak akan diakui. Ulama-ulama Nusantara, ulama Bumi itu nggak akan diakui. Padahal faktanya banyak ulama besar bukan dari keturunan Nabi. Contoh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Mereka bukan keturunan Nabi, tetapi mereka adalah otoritas tertinggi dalam Islam. Kenapa? Karena Islam itu menilai ilmu, bukan dari darah ataupun dari sebuah keturunan. Nah, darah atau ilmu itu apa? Kalau kita masuk ke pertanyaan lebih mendalam, konsep sanad darah itu bisa muncul dikeluarkan oleh Pak Nusron Wahid. Jawabannya ada di sejarah sosial umat. Dalam beberapa komunitas, terutama komunitas keturunan Arab tertentu, muncul konsep bahwa keturunan Nabi memiliki keistimewaan spiritual. Disinilah lahir istilah habaib, yang secara sosial diposisikan sebagai keturunan Nabi di Nusantara. Masalahnya bukan pada penghormatan kalau kita bicara, tapi menghormati keturunan Nabi itu baik, ya, itu sangat terpuji, ya. Yang menjadi masalah itu adalah ketika nasab itu dijadikan sebagai sumber otoritas agama. Nasab itu sanad ataupun darah, ya, itu digunakan untuk otoritas keilmuan, ya. Karena dalam Islam otoritas agama itu hanya satu sumbernya, yaitu ilmu. Kalau darah menjadi sumber otoritas, lalu bagaimana dengan ulama besar yang bukan keturunan Nabi?
Apakah mereka lebih rendah atau mereka jauh tidak mulia dibandingkan dengan keturunan Nabi? Nah, di sini kita melihat narasi hegemoni nasab. Pak Menteri ini menarasikan untuk menghegemoni nasab. Kalau kita masuk ke analisis sosial, kenapa narasi keturunan Nabi itu begitu kuat di Indonesia? Karena selama ratusan tahun ada proses yang disebut dengan hegemoni simbolik. Artinya sebuah kelompok itu membangun legitimasi melalui simbolik. Nah, simbol itu berupa keturunan, kemudian gelar, pakaian, tradisi, ya. Dalam konteks ini simbol dipakai nasab Nabi. Ketika masyarakat percaya bahwa seseorang memiliki darah Nabi, maka secara otomatis muncul rasa hormat yang berlebihan, rasa hormat yang sangat besar, bahkan fanatik. Dan dari rasa hormat itu lahir sebuah otoritas sosial. Nah, bagaimana yang kita bahas terkait Pak Menteri dan legitimasi politik? Kalau kita masuk ke bagian yang paling menarik ini, ya, ketika narasi seperti yang diucapkan Pak Nusron ini, sangat luar biasa, bahkan sangat menghegemoni, bahkan sangat terlalu marketing untuk klan Ba'alawi gitu ya. Tetapi ketika narasi yang diucapkan oleh seorang menteri negara, maka dampaknya berbeda. Kalau yang ngomong itu orang biasa, ya biasa-biasa saja efek untuk marketingnya. Tapi kalau untuk yang berbicara adalah menteri negara atau public figure yang sangat dihormati, yang sangat disegani, ya, itu akan berbeda jauh dampaknya, ya, karena seorang menteri itu membawa otoritas negara. Nah, ketika negara secara tidak langsung mengkonfirmasi atau mengafirmasi katakanlah narasi itu seolah-olah negara itu mensupport, maka publik akan menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Disinilah muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah ini sekedar penghormatan kepada ulama atau ini bagian dari strategi legitimasi simbolik? Nah, kalau kita kaitkan sebagai marketing ideologi Ba'alawi, dalam ilmu komunikasi politik adalah istilahnya symbolic authority marketing. Ya, apa artinya? Mereka ini memasarkan otoritas melalui simbol, dan dalam kasus ini simbolnya adalah Nabi. Narasi yang dibangun ya cukup sederhana. Ya, Habib Fulan bin Fulan belajar dengan Habib Fulan bin Fulan. Habib ini belajar dengan gurunya Fulan bin Fulan berguru lagi dengan gurunya, dan seterusnya sampai nanti ujung-ujungnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah narasi yang sangat kuat secara psikologis, apalagi yang disampaikan oleh menteri negara, menteri sekelas Pak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN. Nah, karena umat Islam itu sangat mencintai Rasulullah, dan ketika nama Rasulullah dibawa masuk di dalam sebuah narasi tersebut, ya, narasi otoritas, ya, maka orang akan sulit untuk mengkritik. Apalagi yang ngomong itu adalah menteri negara. Sekali lagi kita tegaskan, menghormati keturunan Nabi adalah hal yang baik, hal yang terpuji. Tetapi dalam Islam, ukuran kemuliaan itu bukanlah dari darah. Rasulullah sendiri mengatakan, tidak ada kelebihan Arab atas non-Arab kecuali takwa. Artinya, dalam Islam yang dinilai adalah apa? Ilmu, akhlak, dan ketakwaan. Bukan dari sebuah garis keturunan. Karena itu menjadi diskusi sangat penting agar umat itu kembali kepada prinsip dasar Islam, yaitu ilmu di atas nasab. Bukan orang belajar karena pengen punya agama yang baik karena ada sanad darah. Tidak ada di Islam istilah sanad darah, yang ada adalah sanad keilmuan. Demikian dari saya, kata ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.